Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Andriani dari Universitas Tia Nusantara, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum bisnis. Mari kita simak sama-sama ya videonya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum bisnis asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana orang penanggung mengikatkan diri kepada seorang bertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan, atau juga kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Itu pengertian dari pasal 246 KUHD. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi atau penanggung dan tertanggung. Ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah unsur premi asuransi, yang kedua polis asuransi, dan yang terakhir adalah klaim asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya, premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Polis asuransi adalah dokumen yang sah mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi ini bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerja sama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Asuransi memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama asuransi kerugian dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contohnya, produk asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi angkatan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi laut, dan asuransi properti. Asuransi jiwa. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Tujuannya mengambil asuransi jiwa adalah untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan. Asuransi jiwa itu diatur dalam buku 1 bab 10 pasal 302 sampai 308 menurut KUHD. Pasal 302 KUHD berbunyi, jika seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Fungsi asuransi yaitu ada 2. Yang pertama fungsi primer dan yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi primer atau fungsi utama adalah pengalihan risiko. Fungsi ini sebagai sarana atau mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atas terjadinya kemungkinan rugi atau rusak yang dialami oleh tertanggung dengan membayar sejumlah premi. Fungsi sekunder, asuransi sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi dan usaha, mencegah kerugian, pengendalikan kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan atau investasi. Masa berlakunya asuransi akan didasarkan pada penutup yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan setujui aplikasi atau bertandatangannya kontrak sementara, cover note, dan dibayarnya premi setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 255 KUHD. Asuransi juga bisa dibatalkan. Namun di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga bisa saja dibatal jika terjadi beberapa poin: membuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila bertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Itu adalah dari pasal 251 KUHD. Yang kedua, membuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Itu adalah pasal 269 KUHD. Membuat ketentuan bahwa bertanggung jawab dengan pemberitahuan melalui pengadilan membekaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang. Pasal 272 KUHD. Terdapat suatu akan cerdik, penipuan atau kecurangan tertanggung. Pasal 282 KUHD. Apabila objek penanggung menurut peraturan perundang-undang tidak boleh diperdagangkan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek penanggung menurut peraturan undang-undang tidak boleh diperdagangkan. Pasal 599 KUHD. Sekian video penjelasan saya mengenai apa itu hukum bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.